sekalian, bisa dimulai pelajaran hari ini? Bisa, Bapak. Baiklah, Bapak awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Nah, di sini kita akan mempelajari mengenai kerajaan Islam di Indonesia. Nah, kita akan membahas mengenai materi di Indonesia bagian timur ya. Materi kita yang akan kita bahas mengenai kerajaan Islam di Kalimantan dan kerajaan Islam di Sulawesi. Sebelum Bapak mulai, di sini masuk semua ya? Ada yang alfa? Masuk semua, Bapak. Alhamdulillah ya, masuk semua. Sebelum Bapak mulai pelajaran kali ini, Bapak memiliki sebuah permainan ya. Permainannya, ayo kita main clue-nya huruf pertama. Oke? Kita main clue-nya huruf pertama. Bapak kasih contohnya pertama ya. Ikan itu I, sapi itu S. Kalau ayam? Salah. Bapak kasih lagi ya. Salah. Pepaya itu P, jeruk itu J. Nah, kalau semangka N. Nah, benar, paham ya? Cacing itu C, kucing itu K. Kalau nyamuk? Nah, benar ya. Nah, paham semua ya? Nah, tapi sudah fokus ya. Baiklah, kita membahas materi pertama. Perhatikan anak-anak, perhatikan ya. Di sini kita akan membahas mengenai kerajaan Islam di Kalimantan Timur, Kalimantan, Pulau Kalimantan. Nah, yang pertama ini ada Kesultanan Pasir. Ini petanya ya, nih peta penyebarannya. Hampir menyeluruh di Pulau Kalimantan ya. Kesultanan Pasir, Kesultanan Banjar, Kesultanan Kota Waringin, Kesultanan Pagatan, Kesultanan Sambas, Kesultanan Kutai Kartanegara, Kesultanan Barau, Kesultanan Sambaliung, Kesultanan Pontianak, Kesultanan Kidul atau Tarakan, dan Kesultanan Bulungan. Nah, yang kita bahas yang pertama mengenai Kesultanan Pasir. Kesultanan Pasir yang sebelumnya bernama Kerajaan Zadurangsa adalah sebuah kerajaan yang berdiri pada tahun 1516 dan dipimpin oleh seorang wanita yang dinamakan Putri di dalam Petung. Nah, selanjutnya kita membahas mengenai Kesultanan Banjar. Kesultanan Banjar atau Kesultanan Banjarmasin berdiri 1520, masuk Islam 24 September 1526 dan dihapuskan Belanda 11 Juni 1860. Pemerintahan darurat atau pelarian berakhir 24 Januari 1905. Nah, yang selanjutnya Kesultanan Kota Waringin. Dicatat anak-anak ya. Ya, Pak. Kerajaan Kota Waringin adalah sebuah kerajaan Islam di wilayah yang menjadi Kabupaten Kota Waringin Barat saat ini di Kalimantan Tengah. Yang menurut catatan Istana Al-Nusayri terletak di Kota Waringin Lama, didirikan pada tahun 1615 atau 1530. Selanjutnya Kerajaan Pagatan. Kerajaan Pagatan adalah salah satu kerajaan yang pernah berdiri di wilayah Tanah Kusan atau daerah aliran Sungai Kusan. Sekarang wilayah ini termasuk dalam wilayah Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Sultanan Sambas. Sultanan Sambas adalah kesultanan yang terletak di wilayah pesisir utara Kalimantan Barat atau wilayah barat. Kesultanan Kutai Kartanegara. Kesultanan Kutai atau lebih lengkap disebut Kesultanan Kutai Kartanegara ing Mardipura merupakan kesultanan bercorak Islam yang berdiri pada tahun 1300 oleh Aji Batara Agung Dewa Sakti di Kutai Lama dan berakhir pada 1960. Kemudian pada tahun 2001 kembali eksis di Kalimantan Timur setelah dihidupkan lagi oleh pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Yang terakhir adalah Kesultanan Berau. Kesultanan Berau adalah kesultanan kerajaan yang pernah berdiri di wilayah Kabupaten Berau. Sekarang ini kerajaan ini berdiri pada abad ke-14 dengan raja pertama yang memerintah bernama Bandit di Patung dengan gelar Aji Raden Suryanata Kasuma dan istrinya bernama Bandit Kurinda dengan gelar Aji Pasuri. Nah, selanjutnya kita akan menyeberang ke pulau sebelah Kalimantan. Ada yang tahu pulau apa? Sulawesi. Kita akan membahas mengenai kerajaan Islam yang berada di Pulau Sulawesi. Ada yang tahu atau pernah mempelajari kerajaan yang ada kerajaan Islam yang berada di Sulawesi? Tahu. Ternate. Nah, benar ya. Nah, kita akan membahas kerajaan tersebut. Dan sebelum itu, Bapak di sini memiliki gambar. Nah, sebuah raja yang terkenal di kerajaan Sulawesi. Ada yang tahu raja ini? Salah ya. Hasanuddin. Beliau ini merupakan raja yang sangat terkenal di Sulawesi karena beliau ini memerintah dengan sangat bijak dan kerajaan di Makassar mencapai puncak pada masa kerajaan beliau. Beliau ini memiliki kekuasaan yang hampir
Sulawesi, seluruh Sulawesi, bahkan hingga ke Nusa Tenggara ya. Ya. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai kerajaan Goa dan Talo. Sebelum kerajaan Goa dan Talo merupakan kerajaan Islam, kala itu Goa dan Talo sering menyerang dan berperang dengan kerajaan di sekitarnya seperti Luwu, Bone, Sopeng, dan Wajo. Nah, dan selanjutnya kerajaan Bone. Kerajaan Bone mulai mengenal Islam sejak era Wiwitankutu menjadi mualaf. Akan tetapi Islam baru resmi menjadi agama Kesultanan Bone mulai masa kepemimpinan La Sanpire. Era selanjutnya ini masa pemerintahan La Mademen ikut. Bone mulai menerapkan beberapa aturan syariat Islam. Masa kejayaan Kesultanan Bone terjadi pada tahun 1667. Selanjutnya kerajaan Wajo. Nah, kerajaan Wajo berubah menjadi kesultanan yang menganut ajaran Islam berkat pengaruh dari Kesultanan Goa dan Talo pada tahun 1610. Selain Wajo, Goa dan Talo juga berhasil mengislamkan negeri-negeri lainnya di Sulawesi Selatan. Nah, kerajaan Goa dan Talo ini merupakan cikal bakal kerajaan Islam di Sulawesi ya. Dia menyebarkan, termasuk dia ini kerajaan Islam yang menyebarkan ya. Selanjutnya terjadi yang baik antara Kesultanan Wajo dengan Kesultanan Goa dan Talo. Kerajaan Sopeng sama seperti Wajo, Sopeng berubah menjadi kerajaan bertolak Islam akibat pengaruh dari Kesultanan Goa dan Talo. Tepatnya pada 1609 Masehi. Belanda pada tahun 1605 Belanda berhasil mendudukan kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan termasuk kerajaan Sopeng. Setelah itu negeri-negerinya yang berada di wilayah Sopeng dan sekitarnya dilebur menjadi satu pengolahan yang berada di bawah pengaruh Belanda. Nah, anak-anak, di sini Bapak ingin melihat seberapa kalian memerhatikan pelajaran ini. Di sini Bapak akan membagi dua kelompok ya. Dan sini kelompok 1, ini kelompok 2. Tapi sebelumnya ini dilengkapin dulu kursinya ya. Kurang 3 ini. Ayo dilengkapin teman-temannya. Ini maju nanti diisi belakangnya. Ayo maju. Diisi ya. Ayo yang lain. Biar pas ya. Satu lagi. Nah, ya, pas 6 ya jadi ya. Iya, Pak. Baiklah, di sini Bapak memiliki lembar kerja peserta didik. Nah, ini kelompok 1 ya. Kelompok 1, jalannya ada tugasnya ya. Kelompok 2, kelompok 1 ini menjelaskan mengenai 2 saja ya contoh, dan kalian jelaskan kerajaan Islam di Kalimantan ya. Nah, yang kelompok 2 kerajaan Islam di Sulawesi ya. Nah, ini kalau kalian perlu ada gambar penyebar petanya ya, yang Bapak terangkan tadi. Nah, kalau ada yang mau pakai foto untuk bahan presentasinya nanti. Boleh ya, dari internet boleh ya. Nah, ini materi. Pak, tadi nama kerajaan sama apa, Pak? Kerajaan 2 saja, kerajaan Islam di Kalimantan. Ini ya. Gimana kelompok 2 ada kesulitan? 2 saja ya. Ini temennya gabung, ayo bahas bareng kerja kelompok ya. Jangan dia sendiri-sendiri. Ayo dibahas sama temennya. Baiklah ya, cuma 1 menit lagi ya. Baiklah, kelompok 1 sudah siap? Siap.
kelompok 1 silakan, siapa yang maju? Oke, ini ya maju. Perhatikan teman-temannya. Simak. Baiklah, di sini saya akan presentasikan hasilnya. Apa saja kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Pulau Kalimantan, benar Pak? Ya. Yaitu yang salah satunya adalah Sultanan Kutai Kartanegara di Ingamat Madipura dan Kesultanan Berau. Yang kedua. Sudah itu ya. Sudah itu saja. Baik, kelompok 2. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai kerajaan yang ada di Sulawesi yang bersyariah Islam. Nah, yang pertama ada Kesultanan Gorontalo. Nah, sebenarnya ini tuh beragama bukan Islam. Kemudian dia masuk Islam, dia dan menjadi kesultanan. Nah, raja yang terkenal itu adalah Sultan Hasanuddin. Ini gambarnya nih. Iya. Nah, kemudian yang kedua adalah Kerajaan Brunei. Nah, Kerajaan Brunei ini awalnya bukan Islam, tapi sejak mengenal Islam, sejak era Wetan Tiputu menjadi mualaf, maka kerajaan itu atau kerajaan Brunei itu memeluk agama Islam dan menjadi kesultanan. Oke, sangat lengkap ya. Terima kasih untuk semuanya. Beri aplaus untuk kita semua yang sudah hadir. Bapak di lembar yang Bapak bagikan di situ ada di sini nih. Ya, oke. Soal ya, kalian kerjakan, Bapak beri waktu 3 menit saja atau bisa lebih cepat lebih baik ya. Nah, dikerjakan, dikumpul ke Bapak ya. Nanti Bapak koreksi. Siap, Pak. Kerjakan dengan sangat benar-benar ya. Ini untuk evaluasi bahan Bapak, apakah kalian mengerti atau tidak? Sudah? Udah yuk, kumpul yuk. Sudah? Sudah, Pak. Oke, silakan dikumpul. Satu lagi, Pak. Oke. Oke. Aku rasa cukup untuk pembelajaran pada kali ini ya. Simpulannya pada materi ini adalah Islam ini menyebar hampir ke seluruh pulau-pulau di Indonesia ya. Baik itu melalui sistem dari dakwah ataupun dari kerajaannya ya. Kita bahas ini melalui jalur kerajaannya. Oke. Sudah Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.